Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Seperti biasanya, channel YouTube Gus Baraja itu semua materinya sebenarnya mengulas tentang ilmu atau tentang doa ya. Agar bagaimana caranya doa kita itu diijabah oleh Allah dengan mudah, dengan ajaib. Jadi budayakan atau biasakan mendoakan satu sama lain. Jangan khawatir bab doa. Jangan ketika Anda tidak berdoa untuk diri Anda sendiri, kemudian Anda sibuk mendoakan orang lain, terus menurut Anda tidak punya permintaan. Saya rasa itu tidak tepat. Yang jelas mendoakan orang lain itu justru percepatan doa ya. Jadi saya doakan Anda semuanya agar Allah berikan kesehatan pertama, karena itu yang terpenting, zahir wal batin ya, sehat fisik, sehat hati, dan juga semua urusannya apapun aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah dan rezekinya dilimpah ruahkan. Amin. Kali ini saya akan bahas tentang ilmu pikiran bawah sadar, bagaimana cara mengaksesnya agar kita bisa menemukan esensi ketenangan di sana. Karena memang pada hakikinya ketika pikiran bawah sadarnya didominasi oleh hal-hal negatif, maka yang kejadian atau yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal negatif. Karena sebenarnya keadaan atau kejadian hari ini yang kita alami itu sebenarnya cerminan dari apa yang ada di pikiran bawah sadar. Apa yang sering kita fokuskan. Artinya fokus itu adalah difikirkan berulang ya. Kemudian didorong oleh rasa. Nah, pikiran bawah sadar ini adalah ruang sifat, ruang penyimpanan memori, penyimpanan semua kejadian di masa lalu. Pikiran bawah sadar inilah yang mempengaruhi hidup kita 88% setiap harinya. Bayangkan, 88% yang ternyata selama ini kita abaikan. Jadi sebenarnya ketika hidup bermasalah, itu artinya 88%-nya itu bermasalah. Berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki 88%. Bagaimana kita bisa memperbaiki pikiran bawah sadarnya. Semakin baik sugesti yang sering masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka akan semakin baik pula kehidupan kita di masa depan. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari apa yang sudah kita pikirkan berulang di masa lalu kita. Tentunya menjadi pertanyaan, berarti atau apakah masa depan kita itu bisa kita perbaiki? Sangat bisa kita perbaiki ya. Saya sendiri mengalaminya. Jadi saya tidak menjelaskan tentang teori saja di sini, tetapi saya akan menjelaskan tentang realita kehidupan, bagaimana saya bisa berubah, bagaimana nasib atau keadaan saya itu bisa benar-benar berubah dibandingkan dengan masa lalu saya. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah apa yang pernah kita pikirkan atau manifestasi kita di masa lalu. Lalu pertanyaannya, bagaimana tentang masa depan? Sudah pasti bisa kita perbaiki mulai hari ini, mulai saat ini. Semoga malam ini menjadi cikal bakal, ini menjadi awal Anda menerima ilmu, kemudian Anda belajar untuk merubah masa depan Anda. Merubah lebih baik pastinya ya. Jadi sebenarnya kita hanya perlu mencari atau mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar atau perasaan atau hati. Kemudian kalau sudah tahu, kita juga cari lagi ilmunya, bagaimana caranya untuk bisa mengaksesnya. Setelah bagaimana caranya mengaksesnya bisa kita ketahui, lalu selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memprogram pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu ruang, sebuah tempat, sebuah ruang yang menyimpan semua kejadian di masa lalu. Semua yang pernah terjadi di masa lalu, apa yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasa, yang sifatnya informasi, mau komunikasi verbal, informasi verbal ataupun non verbal, itu semuanya sangat tersimpan di pikiran bawah sadar. Indikatornya adalah kita mau tahu, misal kita mau tahu apa yang paling dominan yang ada di pikiran bawah sadar kita, adalah dengan kita melihat kejadian yang kita alami hari ini. Setidaknya mundur 2-3 bulan atau 1 tahun terakhir ini, Anda lebih didominasi oleh kejadian negatif atau positif. Nah, kalau misalkan Anda didominasi oleh kejadian positif, ya berarti pikiran bawah sadar Anda baik-baik saja, tinggal bagaimana meningkatkan terus kualitas pikiran bawah sadarnya. Tetapi jika sebaliknya, yang sering terjadi beberapa minggu, bulan, bahkan 1 tahun terakhir ini ternyata negatif, kesusahan, kesulitan, kekecewaan mungkin, itu bisa bisa ditebak sebenarnya pikiran bawah sadarnya tidak sedang baik-baik saja. Artinya didominasi oleh hal-hal yang negatif. Nah, karena ini ilmu, saya akan
berbicara lebih banyak lagi tentang pikiran bawah sadar yang didominasi oleh hal-hal negatif. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa mengganti atau menggeser memori-memori masa lalu yang negatif itu yang tersimpan di pikiran bawah sadar dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Anda mungkin pernah lihat salah satu video motivasi seorang anak dengan ibu ya. Itu dia memberikan sebuah analogi ya, air putih yang keruh banget, kemudian dia siram terus dengan air putih, air bening, air jernih. Seiring berjalannya waktu, air yang keruh itu akhirnya menjadi air yang bening, putih bersih. Dan dianalogikan juga setiap kali menuang air itu selalu diucapkan hal-hal positif. Dari situ sebenarnya kita bisa mendapatkan satu pemahaman bahwa seiring berjalannya waktu, ini hanya bicara tentang waktu, ketika kita mulai untuk berpikir, mengucap, kemudian kita menjaga pandangan kita, kalau dalam Islam itu dikatakan menjaga dari maksiat mata, maksiat panca indera, kemudian maksiat rasa, maka otomatis yang atau dogma masa lalu itu akan tersingkir dengan sendirinya. Simpel sebenarnya ya, tersingkir dengan sendirinya. Nah kemudian yang akan masuk lagi adalah informasi-informasi baru ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari afirmasi misalkan begitu, mengatakan hal-hal yang positif ya, mulai dari situ. Kemudian melatih pikiran agar terus berpikir hal-hal yang positif. Mungkin biasanya seharian Anda tidak berpikir yang positif sama sekali misalkan karena sebuah masalah. Mungkin Anda mulai melatihnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin terasa asing di awal ya. Tapi kalau sudah mulai dibiasakan, kadangkala hal positif ketika hilang di pikiran kita, justru Anda merasa kehilangan. Normalnya orang untuk merubah sugesti itu ada yang mengatakan 21 hari. Saya sendiri juga sering mengatakannya 1 bulan atau 40 hari. Sebenarnya kalau kita menemukan esensi rasa enaknya ketika kita merubah kebiasaan atau habit kita atau pikiran bawah sadar kita, maka kita akan terus mengulangnya sampai kapan? Sampai kapanpun karena kita tahu manfaatnya. Oke? Dari ucapan afirmasi dulu, kemudian pikirannya diperbaiki. Setelah itu rasanya diperbaiki. Nah, kalau misal nih, ya maklum namanya manusia ya. Ada nggak jalan pintasnya? Ada. Kita bentar lagi masuk kok ke jalan pintasnya. Insya Allah di bulan Maret, yaitu puasa. Orang puasa itu kan belajar bagaimana caranya menahan hawa nafsu yang di dalam ya. Kemudian karena sebab menahan yang di dalam, akhirnya yang keluar pun bukan yang negatif, tapi yang positif. Puasa salah satunya. Kemudian yang kedua, biasanya orang untuk memperbaiki memori di pikiran bawah sadar itu dengan cara meditasi. Dengan cara mendengarkan audio-audio yang bergelombang pas ya. Tentunya memahami dimensi bawah sadar pasti, kemudian kapan waktu yang istimewa untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar. Nah kalau bicara waktu, biasanya semua praktisi sepertinya sepakat yang paling bagus adalah menjelang tidur dan bangun tidur. Tapi kalau kita mengambil pengertian mengapa bangun tidur, mengapa akan tidur, itu sebenarnya bicara tentang gelombang otak. Gelombang otak alfa dan theta. Nah, saya berpendapat bahwa sholat 5 waktu itu gelombang otak kita itu di alfa. Bagus banget untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar. Itulah kenapa di jam-jam yang rentan, artinya di jam-jam di mana gelombang otak kita itu turun ke alfa, pastikan Anda tidak sedang memikirkan beban masalah hidup Anda. Karena bahayanya Anda menariknya. Semakin kuat perasaan Anda, maka semakin besar potensinya Anda menarik ke dalam kehidupan Anda. Ketika sholat, setelah sholat, itu pikiran gelombang otak kita tuh sedang turun di alfa. Area kritis sedang terbuka. Jadi apapun yang difikirkan, dirasakan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Sama dengan kita sebenarnya ketika kita beribadah, kalau kita paham kita sedang mengakses pikiran bawah sadar. Paham ya sampai di sini ya? Jadi yang sifatnya kita akan melakukan ibadah, sebenarnya kita sedang menurunkan gelombang otak kita ke gelombang otak alfa, dan itu bagus banget untuk menerima sugesti. Jadi pastikan pikiran, perasaan, ucapan itu yang baik-baik saja. Itu yang
Kedua, kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan dengan cara meditasi. Apapun itu caranya, yang penting Anda tahu intinya ini ya, di gelombang otak alfa dan theta itu usahakan jangan sampai Anda atau pikiran Anda itu tertekan oleh permasalahan, agar tidak lagi-lagi Anda menarik hal-hal yang negatif. Contoh gelombang otak alfa itu seperti apa ya? Anda mendengarkan backsound saya sekarang, audio saya sekarang. Kalau Anda mendengarkan pelan-pelan sayut, yang mendengarkan saya dari awal sampai sebentar lagi materi ini selesai, Anda sudah masuk ke gelombang otak alfa. Coba kontrol pikiran, perasaan Anda. Ambil nafas sekarang. Buang nafas. Anda merasakan perbedaan kondisi perasaan yang berbeda ketika tadi belum masuk ke streaming saya, belum masuk ke video saya, dan sesudah masuk ke video saya, sesudah menyelami materi saya yakin pasti berbeda perasaan. Nah, perasaan yang sekarang itu alfa, perasaan yang sebelumnya itu beta. Bayangkan ketika setiap hari Anda mengaksesnya, masuk ke gelombang otak alfa, kemudian pikirkan dan rasakan yang positif, yang baik-baik saja, itu sudah pasti akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Anda bisa buktikan hanya dalam kurun waktu 1 bulan, pasti hidup Anda akan berubah. Saya tidak mengatakan berubah banget, tidak ya, tetapi Anda akan merasakan betul-betul perubahan dari sebelumnya dan sesudahnya. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri, makasih banyak pokoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.